Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin fa as'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmi an-nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal 'amal Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat, sami puasa pilih insyaallah. Beda-beda jam sih Pak Rian. Jam 6 kurang seperempat. Jam pinten niku? Jam kaksa. Buat nonton seneken lah niki nggih. Banyune nggo sing penceramah ya ora ana. Pindah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada hakikatnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin ketika diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ad-dunya salasatu ajza. Jadi Bapak Ibu, dunia itu terbagi menjadi 3. Otomatis sepertiga. Satu, yang pertama al-juz'ul awal juz'un lil mu'minin. Bagian yang pertama, dunia terbagi menjadi 3. Sepertiga yang pertama itu untuk orang-orang beriman. Kemudian bagian yang kedua itu untuk orang-orang munafik. Dan bagian yang ketiga juz'un lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ketika manusia orang beriman itu hidup, maka pada hakikatnya intinya dan utamanya adalah untuk yatazawwad. Ya Bapak Ibu nggih? Yatazawwad. Apa niku yatazawwad? Mempersiapkan bekal. Jadi kalau kita orang beriman, Allah sudah ngasih bagian ke kita, Pak. Bagian itu kita gunakan untuk mempersiapkan bekal. Karena nanti beda, kalau ada orang munafik hidup, ada orang kafir hidup, itu bukan untuk yatazawwad. Kalau orang beriman itu untuk yatazawwad. Apa itu yatazawwad? Untuk mempersiapkan bekal. Bekal kemana? Bekal ke akhirat. Dunia ini kan bukan dunia yang kemudian bisa selamanya akan kita hidup di dunia ini, kan tidak. Lama-lamanya umur kita bahkan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Alhamdulillah nek anak 100 tahun. Ye nek nemu. Maka ketika seorang yang beriman itu diizinkan hidup sama Allah, itu untuk yatazawwad. Ampun salah nih Bapak Ibu. Yatazawwad kali yatazawwaj niku artinya beda. Kalau yatazawwad itu artinya adalah mempersiapkan bekal. Tapi kalau yatazawwaj itu menikah. Lah wong beriman go jodoh apa? Lah wong siji beranteng enteng. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adapun orang-orang munafik kalau diizinkan hidup sama Allah di muka bumi ini bukan untuk yatazawwaj tapi yatazayyan. Apa itu yatazayyan? Untuk bersolek. Ya, untuk bersolek, untuk pamer. Itu orang-orang munafik. Semoga kita berbeda dengan amalan orang-orang munafik. Dan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang ketiga adalah juz'un lil kafirin. Bagian yang ketiga adalah untuk orang kafir. Dan orang kafir ini hidup untuk apa? Yatamatta.
Ya, bersenang-senang. Ya, orang kafir itu kalau hidup cuma untuk bersenang-senang Bapak Ibu. Maka lihat kebiasaan orang-orang kafir itu. Kerja, ngumpulin uang, habis itu menghabiskan apa namanya? Ya, uangnya itu untuk foya. Coba Bapak Ibu, pernah ke Bali belum? Belum pernah ke Bali, jangan Pak Bu ya. Jangan ke Bali. Aja ning Bali. Kok pahala puasane entek. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika misalkan kita orang beriman, kita kita termasuk orang beriman, maka tujuannya adalah yatazawwad. Setiap gerak-gerik kita, bicara kita, ya, tangan kita, kaki kita, penglihatan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempersiapkan bekal. Bukan untuk yatazayyan, ya, bukan juga untuk yatamatta. Bukan sebatas untuk bersoleh. Allah titipkan rumah kepada kita bukan untuk pamer, untuk beramal soleh. Iya kan Bapak Ibu? Emang rumah bisa buat beramal soleh Ustadz? Lu bisa memberikan nafkah istri, dikasih rumah. Amal soleh bukan Pak Bu? Amal soleh. Begitu juga jangan seperti orang-orang kafir. Kerja entek-entekan, golek duit isuk sore. Nggih, baniku ukur apa? Nggo jalan-jalan. Urip kok kaya ngono tok ki rasane kaya apa, Pak? Nggih, rasane kados napa coba jenengan? Isuk golek duit, tangi turu pikiran duit, garap turu pikiran duit. Alhamdulillah nek duwite tayang nggo foya-foya. Enggane tangi turu pikiran duit, garap turu maning pikiran duit, ya, tangi maning ora pikiran duit maning wis mati. Ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini penting bagi kita untuk terus merenung, untuk terus belajar, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, wah Bapak Ibu, sepertiga pertama sudah lewat. Sepertiga yang kedua juga sudah lewat. Sepertiga yang ketiga lagi dijalani. Urip kok podo-podo wae. Ramadan tahun lalu koyo ngono, ngantukan. Ramadan tahun ini cek ngantukan meneh. Ya, Ramadan tahun lalu ndak hatam. Ramadan tahun ini lebih-lebih sejus bi ora gutul. Cobi Bapak Ibu. Butuh berapa Ramadan lagi untuk menghatamkan Al-Qur'an? Gitu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap apapun yang telah Allah berikan itulah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Salah satu kenikmatan yang cukup besar adalah ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kedua kalinya Bapak Ibu, salawat beriringan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau di awal-awal beliau menulis kitab itu, beliau mengawalinya dengan pembahasan tentang fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran. Dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit dari ayat ini yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Nah, membahas Al-Quran itu nggak ada habisnya Bapak Ibu. Bahas Al-Quran itu nggak ada habisnya. Bapak Ibu bisa teliti, Bapak Ibu tidak akan pernah dapatkan satu ilmu pun yang kalau semakin kita mendalaminya, semakin kita mentadaburinya, bukannya ilmunya itu habis, tapi semakin banyak. Ya Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, 1 tambah 1 berapa? Coba dalami terus.
Coba 1 tambah 1 berapa? Panjenengan dalemi 1 tambah 1, terus angsal faedah anyar apa mboten? Angsal pelajaran anyar apa mboten? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Apa sih ya oleh? Nggih. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mempelajari Al-Qur'an dan mendalami apalagi mentadabburi Al-Qur'an Bapak Ibu, wah lebih-lebih Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu. Panjenengan riyen niku Imam Nawawi niku mun tahu membawakan riwayat, entah itu datanya dari Ibunda Asma binti Abu Bakar atau dari Ibunda Aisyah. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, dulu itu sahabiyah dan sahabat itu kadang-kadang baca Al-Qur'an itu cuma seayat tok. Maca Quran ki seayat. Habis itu diulang sampai subuh sampai surup. Tujuannya untuk apa? Mendalami dan mentadabburi agar mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Al-Qur'an tersebut. Kita ini kadang-kadang baca berjus-jus, enggak tahu ilmu apa yang nyantel, itu enggak tahu. Maca kullu nafsin dha'iqatul maut wis bulan baleni Ramadan wingi wis maca kuwi, Ramadan saiki ya maca kuwi. Tapi mboten ngefek blas. Maka wa ibu rahimani wa rahimakumullah, dulu para sahabat ya itu para sahabat baca Quran seayat tok di bulan baleni. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Maka nanti dalam kitab At-Tibyan dan para ulama menyebutkan dalam beberapa kitab bahwasanya ini bermasalah apa? Tardidul qiraah. Pengulangan di dalam membaca Al-Qur'an itu boleh atau tidak sih Ustaz? Boleh, dengan tujuan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita akan membahas ayat ini nih. Walladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Yang pertama Bapak Ibu, Imam An-Nawawi Bapak Ibu, ada yang tahu Imam Nawawi umurnya berapa Pak? Umurnya 40? Ada ya Pak yang di 40 tahun? Ada. Pak Prian berapa? 40 tahun Pak? Kurang, alhamdulillah. Imam Nawawi 40 tahun kemudian meninggal Pak. Lu malah wedi malah. Ya Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun dan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala umur 40 tahun. Ya. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Imam An-Nawawi itu termasuk imam yang dimasukkan di dalam kitab sejarah, termasuk ulama uzzab. Ulama-ulama yang jomblo. Nggih, ulama tapi jomblo. Keren kan Pak Bu? Yang lucu itu bukan ulama tapi jomblo itu. Ini ulama jomblo gitu ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan satu karya yang mungkin cukup fenomenal yaitu adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, dan masih banyak karya-karya beliau ya yang bahkan kami pernah belajar dengan Syekh Mahir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu santri yang keluar lulusan dari Darul Hadis atau Markas Darul Hadis Al-Isyrafiyah. Markas Darul Hadis Al-Isyrafiyah itu adalah pesantrennya Imam An-Nawawi. Terus Imam An-Nawawi itu punya pesantren namanya Darul Hadis Al-Isyrafiyah. Nah, kita pernah belajar langsung dengan salah satu guru yang lulusan situ, dan beliau Masya Allah memiliki sanad yang nyambung seluruhnya kepada Imam An-Nawawi. Termasuk salah satu kitab yang kita baca adalah kitab Al-Maqasid fi Tazkiyatin Nafsi wa Ulumil Fiqhi, karangannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, beliau mengawali dengan firman ini, walladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi beliau ingin memberikan, ibaratnya beliau ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah itu menyediakan ladang-ladang bisnis kepada setiap orang-orang yang beriman, dan ladang bisnisnya ini tidak pernah ada ruginya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah itu menyediakan ladang-ladang bisnis kepada siapapun yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ladang bisnisnya ini tidak pernah rugi.
Pak Prian pernah bisnis, Pak. Pernah rugi, Pak. Udah berapa juta ruginya, Pak? Ditipu malahan. Ya kan Bapak Ibu. Jadi ini Allah menyediakan ladangnya nih. Ladang bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisnisnya ini tidak pernah ada ruginya. Nek bahasane wong Banjar ke tuna. Nek wong Purbalingga tuna. Napa Pak? Sami mawon. Lah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama apa? Yang pertama adalah yatluna kitaballahi. Ternyata bisnis dengan Allah yang enggak pernah ada ruginya itu adalah yatluna kitaballah. Napa niku yatluna kitaballah? Nek terjemahane maca Quran. Ya, cuman kan kita memahami Al-Qur'an itu bukan sebatas terjemahan. Enggak jadi nanti kalau kita membahas memahami Al-Qur'an itu sebatas terjemahan gitu. Maka harus kita dalami apa makna yatlu. Tala yatlu. Bahasa Arab kados niku. Artinipun maos, maca, membaca. Tapi makna yatluna kitaballah berarti gini, berarti yang bisa berbisnis dengan Allah kemudian dia tidak ada ruginya berarti hanya orang-orang yang membaca, Ustaz. Enggak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada kalimat apa? Yatlu alaihim. Sami napa mboten? Sami-sami yatlu nggih. Bapak Ibu, kula badhe tanglet teng zamane Rasulullah niku wonten pinten jumlah Al-Qur'an? Cobi. Wonten doorpress mboten niki nggih. Ben mboten ngantuk lah kula tebet-tebet saking Bojonegoro tinggal turu lah. Ngantuk, iya. Oke, Bapak Ibu saya mau tanya, jumlah Al-Qur'an. Jumlah Al-Qur'an di zamannya Rasul itu berapa? Berapa? 0. Zamannya sahabat Abu Bakar 0. Zamannya sahabat Umar 0. Zamannya sahabat Utsman pinten, Pak? Pinten? Jumlahnya tidak lebih banyak daripada Quran yang ada di Masjid Al-Huda Ketetel. Lu giliran kok jumlahe pinten niku? Ngasih kayak rada-rada soyo-soyo apa kayak lebune kayak rata diwaca. Lho nggih to Bapak Ibu, berapa jumlah pada zamannya sahabat Utsman? Cuman 5. 5 Quran dibuat sebanyak itu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi dulu kan hanya ngucapnya apa? Yatlu alaihim. Nabi membacakan Al-Qur'an kepada mereka, atas siapa? Para sahabat. Kulo badhe tanglet, Nabi membaca napa ngapal? Kulo tanglet Nabi membaca napa ngapal? Nek maca kan wonten tulisane. Niku kan maca. Pertanyaannya, yatlu niku ngapal napa maos? Ngapal. Lho riyen niku tiyang ngapal niku saneh kados niki, saniki Qur'ane wuki niku nggih. Bapak Prian kadang-kadang bagi-bagi Qur'an ke beberapa tempat lembaga pendidikan. Tapi kadang-kadang Al-Qur'an itu kadang-kadang juga enggak ada manfaatnya. Bahkan di beberapa negeri, Bapak Ibu rahimanallah, nanti saya rekomendasikan nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau nyekolahkan anaknya, mau jadi ulama, ya betul-betul ulama. Tak rekomendasikan belajar di Mauritania, ujung Afrika dekat Spanyol. Ya, sinyalnya itu kalau mau dapat sinyal dari tempat belajar ke tempat sinyal 100 kilo. Tak jamin. Ra enek wong dadi ulama dolanan ML. Alah, ulama gamers ini. Lah iya sekarang anu kowe dadi ulama sekolah ning ndi sekolah ning kono wah jebule dolanan ML kaya ini Pak Bu. Assalamualaikum ulama. Bapak Ibu kalau menyekolahkan Bapak Ibu, sekolahkan ya di tempat-tempat yang sinyalnya sedikit, jumlah orang Indonesianya sedikit, yang jauh, yang makannya susah, ojo ayam wae. Nek saiki wong karek nyekolahke Ustaz di sini makannya apa? Tempe ngono wae.
Saya pernah ditanya wali santri itu kayak gitu kalau ditanya, Ustaz, anak saya itu nggak bisa makan tempe. Ya aku di sini adanya tempe. Ya karena mau nyekolah ke orang-orang tuh pengennya kalau di rumah tuh ayam. Mau kan nggak ada ayam. Bayar 500.000 makan ayam. Orang tak bilang gitu saja. Kalau mau nyari pondok kono pondok sing luarang sisan. Ya. Yang SPP-nya itu 25 juta. Wadah Pak Bu, pondok SPP 25 juta. Terus daftar ulang itu 125 juta. Ya, pilihannya itu ada 125 juta, 130 juta, ujung itu 160 juta. Masya Allah. Oke, bisa membangun rumah, tuku mobil pitu, mobil cowak tapi Pak 10 jutaan. Oke, Ibu rahimani wa rahimakumullah, zamannya sahabat Utsman itu baru ada Al-Quran, itu pun jumlahnya cuma 5. Maka makna yatlu itu bukan sebatas maknanya membaca. Maka apa? Maknanya adalah juga menghafal. Maka kalau ada orang, Ustadz, mana perintah kita untuk menghafal Quran itu mana? Nah itu. Yatlu itu maknanya bukan baca, ngapal. Dulu para sahabat itu Pak Bu, nggih, nek ngapal Quran niku, mboten kados niki. Mulane sahabat Ibnu Mas'ud niku sanjang kados niki. Fi zamanil awal, pada zaman-zaman awal ketika sahabat itu, ya. Jadi ahfadzul Quran atau hifdzul Quran as'ab, ya. Hifdzul Quran as'ab min amaliha. Jadi menghafal Al-Quran itu lebih susah daripada mengamalkannya. Zamannya sahabat. Ngafal Quran itu lebih susah daripada mengamalkan. Zaman sekarang kebalik. Ngafal Quran, mengamalkan Al-Quran lebih susah daripada menghafal Al-Quran. Itu tidak saya sahabat Ibnu Mas'ud. Mulane saiki mau ngapal 30 juz itu banyak, Pak Bu. Ya. Apalane piro 30 juz. Waduh. Ayo Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi makna yatlu gitu nggih. Yatlu itu bukan sebatas membaca, tapi yatlu itu juga menghafal. Maka ahlan wa sahlan, ya. Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, ayo. Ya. Dulu itu awal-awal nih saya ingat sekali Bapak Ibu. Saya masih SD itu, saya wong SD itu sudah kedengeran kayak gini. Ojo sekolah ke anak neng pondok Al-Qur'an. Engko kuwi meh kerjane meh apa mending ning sekolahan liyane wae engko entuk kerjaan. Kemudian saya masuk ke usia SMP SMA sudah ramai itu orang tua memikirkan bagaimana memondokkan anaknya wabil khusus untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, dan sekarang alhamdulillah hampir di setiap kabupaten ya pesantren-pesantren Al-Qur'an itu nyebar di mana-mana. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pesantren itu sudah berkali-kali mau dijelek-jelekkan. Ya, entah itu karena ada oknum-oknum yang mungkin melakukan kesalahan. Tapi subhanallah, yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ada orang-orang pengen memadamkan cahayanya Allah, termasuk para hufadzul Quran, termasuk pesantren-pesantren yang ada. Tapi ternyata wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah tidak pengen. Maka Allah munculkan, Allah bangkitkan para hufadzul Quran dan para ma'ahid yang memperjuangkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ruginya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala wa aqamus shalah. Yang kedua apa Bapak Ibu? Aqamus shalah. Napa aqamus shalah? Apa aqamus shalah? Salah. Aqamus shalah itu bukan mendirikan salat. Iya kan? Kalau kita menggunakan bahasa terjemahan ambigu. Oke, saya mau tanya. Kenapa saya bilang ambigu? Mendirikan salat itu ambigu. Contoh, ada orang mendirikan salat subuh. Mendirikan salat subuh. Kemudian di salat zuhur dia tidak mendirikan. Apakah termasuk mana aqamus shalah? Ada orang salat subuh mendirikan salat subuh.
Sholat zuhur tidak mendirikan sholat zuhur. Saya tanya, orang ini aqamus sholat apa enggak? Berarti salah. Mananya bukan mendirikan sholat berarti. Ya, mananya apa? Senantiasa al-istimror. Makna al-iqamah niku al-istimror. Nggih Bapak Ibu, napa niku istimror? Terus menerus melaksanakan sholat. Itu makna aqamu. Kalau sebatas mendirikan, kadang-kadang sholat subuh didirikan, zuhurnya enggak. Nanti asarnya didirikan, maghribnya enggak. Lawang saya itu Bapak Ibu kemarin ya di Masjid Asidik Banjarnegara Pucang, sekali-kali mampir ke sana Bapak Ibu, ya. Kemarin itu buka bersama karena ada dari Syekh dari Palestina. Itu ada 4 larik Bapak Ibu, 4 larik orang yang ikut buka bersama, ya. Per satu lariknya itu jumlahnya 40 orang. Jumlahnya berapa? 40 orang. Kalau 4 larik berapa Bapak Ibu? 120. Saya setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sing salat gur selarik setengah. Lah sisanya kemana? Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, makna aqamu itu adalah mendiri, bukan sebatas mendirikan, tapi terus menerus. Maknanya adalah al-istimrar. Itu disebutkan dalam kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'ani Risalatil Jami'ah. Jadi yang namanya aqamu itu istimrar, bukan cuma sekali toh. Makanya orang yang sholat kemudian dia berbisnis dengan Allah dan tidak ada ruginya, itu adalah orang yang senantiasa dan terus menerus mendirikan sholat. Kalau sebatas sholat subuh didirikan, zuhur enggak, asar didirikan, isya enggak, maghrib enggak, isya diqadha. Apa meneh ora diqadha jimaning di sholat napa nika? Salate engko ngenteni adzan subuh. Dijamak kalih subuh. Ya nek subuhe tangi. Nek tangine luhur berarti dijamak bareng kowe. Jenenge mbuh jamak apa? Ya. Saya kemarin ditanya orang Bapak Ibu, Ustadz saya sahur Ustadz, tapi bar sahur turu berek banget sih ya, lawe rendang ya Pak Prian ya, lawe rendang walau surek banget, nikmat banget pokoknya ya. Plus mana iwak sapi we jangan mendorong untuk tidur pancen ya, ngantuk pancen. Makanya nek badhe sahur niku Bapak Ibu nggih banyu putih mawon kalih kurma longgi leres. Nggih nek jenengan niki nek tiyang saniki niku nek sahur Masya Allah Bapak Ibu, kadang-kadang sahure kados niki 3 kurma plus 1 piring nasi. Nggih mboten? 3 kurma plus 1 piring. Percaya enggak Bapak Ibu? 1 kurma itu sama kalorinya, jumlah kalorinya dengan 1 piring nasi. Kalau Bapak Ibu makan 3 kurma plus 1 piring nasi, berarti Bapak Ibu makan berapa piring? Hah? Lah kowe nek kurmane mangan 3. Lah nek kurmane mangan 10 plus 1 piring, berarti jenengan ibaratnya niku dahar pinten piring? Innalillahi, mulane pengajian subuh ngantuk. Wong kurma 1 kurma itu kalorinya sama Pak Bu dengan 1 piring nasi. Sama. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, misalkan kalau saya ditanya Bapak Ibu, Ustadz saya sahur, kemudian saya tidur, bangun-bangun zuhur, alhamdulillah zuhur tangi niku. Alhamdulillah zuhur tangi, enggane mboten bisa tangi maghrib to nan. Nggih, napa niki nomale bocah-bocah saniki Bapak Ibu. Jan leres kados teng kasur mohon sahur bariku bubuk masih mangke ngenteni entos adzan maghrib. Nggih. Biasanya turun niku kalau HP-ne dibalik kados niki. Tak masih matane meng tengah ae. Lah gimana sholatnya Ustadz? Sholatnya harus bagaimana? Oke Bapak Ibu, tidur itu terbagi menjadi 2 aslinya. Ini Bapak Ibu nanti mungkin sedikit pembelajaran fikih ya. Misalkan kalau seandainya ada orang mau tidur Bapak Ibu, misalkan sekarang subuh jam berapa? Sekarang jam 4:30 nggih. Subuh 4:30. Misalkan orang tidur jam 4.
ke subuh, ke waktu subuhnya berapa jam itu? Setengah jam ya. Oke. Orang tidur, ketika dia tidur seperti ini. Nyong anu duwe adat, insyaallah engko nek jam 4:30 mesti tangi. Oke Bapak Ibu, jam 4:30 mesti tangi. Anu adate kayak kue. Garap turu jam piraha, nek wis waktu salat mesti tangi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, enggak bangun. Enggak bangun. Bangunnya zuhur. Saya mau tanya gimana? Wajib diqadha apa enggak? Tetap wajib diqadha, tapi pertanyaannya, apakah diqadhanya boleh langsung atau nanti boleh nanti-nanti? Boleh nanti-nanti. Kenapa Bapak Ibu? Saya kasihkan contoh yang kedua. Bedanya sama yang kedua adalah dia tidur, tapi dia tidak tahu karena bentar lagi masuk waktu sholat, nyong turu, tapi nyong orang ngerti yang tangi apa ora, gitu nggih? Memang teledor dia, bangunnya zuhur, berarti kan ditinggalkan sholat apa? Subuh sama zuhur, wajib qadha, sama-sama wajib qadha. Hanya saja yang pertama tadi itu mengqadhanya tidak langsung, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada uzur. Hakikatnya dia bisa bangun, cuman apa? Kelewatan. Tapi yang kedua nggak ada uzurnya. Wong pancen wis ngerti ora yang tangi malah turu. Biasanya kayak gue. Wong kadang-kadang alarm mau dulu niku alarm kada buat mempan nih kok. Klundrang klundung. Ana sing apa muni kabeh. Sing juaran sing kuda lumping muni kabeh. Lah pripun berarti? Ya sudah, maka yang tadi yang pertama diqadhanya boleh nanti. Kenapa boleh nanti? Karena pada hakikatnya dia bisa bangun. Tapi dia tadi apa? Tapi dia kelewatan. Boleh mengqadhanya nanti Ustadz? Boleh. Maka dalam bahasa fikihnya adalah al-qadha'u 'alat tarahi. Mengqadhanya telahiran. Tapi kalau kayak tadi, pripun berarti? Wis ngerti ora yang tangi malah turu, tangi nih sholat zuhur. Berarti gimana? Mengqadhanya langsung. Tidak boleh ditunda tunda. Subuh dulu apa zuhur dulu Ustaz? Ya subuh dulu kemudian zuhur. Jadi paham Bapak sampai sini nggih? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua apa? Orang yang senantiasa terus-menerus mendirikan sholat itu adalah yang akan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ruginya. Yang terakhir Bapak Ibu. Ya, jam berapa Pak? 37. Aman Pak ya? 37. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu apa? Berinfak. Kadang-kadang muncul, Ustadz, kalau infak itu harus sembunyi-sembunyi apa terangan? Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Saya mau tanya, mana yang lebih baik? Infak secara sembunyi-sembunyi apa infak secara terang-terangan? Ayo. Pilihannya ada berapa Pak Bu? Saya ulangi pertanyaannya ya, ayo Bapak Ibu biar enggak ngantuk ya. Lebih baik mana? Infak secara sembunyi-sembunyi apa infak secara terang-terangan? Mau Pak? Sembunyi-sembunyi. Ada jawaban lain? Enggak ada. Saya punya jawaban. Jawaban yang ketiga. Lebih baik infak. Lah iya, lah mau jenengan lebih baik mana Ustadz? Infak secara sembunyi-sembunyi apa infak secara terangan? Saya pilih jawab yang ketiga, lebih baik. Ya sudah. Entah mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, itu urusan jenengan. Kalau memang infak secara terang-terangan itu dilarang sama Allah, ini ayatnya bunyinya enggak kayak gini Bapak Ibu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran. Maka apa? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi, sirra wa ala. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sembunyi-sembunyi apa terang-terangan Bapak Ibu? Dua-duanya boleh. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi masalah sekarang adalah
Cara berinfak kita itu mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan aslinya boleh. Hanya saja yang jadi masalah adalah ketika kita berinfak, pingine kue diumumaken nang masjid. Bapak Supeno, asmini Pak Supeno mboten nriki. Alhamdulillah ya Allah. Bapak Supeno, insya Allah Masjid Al-Huda Ketetel akan merenovasi masjid. Alhamdulillah angsal bantuan 100 juta rupiah saking Pak Supeno. Nah, kan seringnya kan kayak gitu. Kalau sudah diumumkan di masjid kira rasanya bunga banget. Nek orang diwakana masjid kurang ajar penyentak mereka. Yang wis infak agak-agak dimakan nora. Nah, itu yang menjadi masalahnya itu. Sahabat Ali radhiyallahu anhu Bapak Ibu menjadi contoh besar bagi kita. Beliau seorang khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin yang keberapa Bapak Ibu sahabat Ali itu? Keempat. Sahabat Ali radhiyallahu anhu ya. Itu ketika beliau sedang dimandikan Bapak Ibu, ngapunten. Apa sininya namanya? Gigirnya. Pundaknya itu kapalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau langsung yang menghantarkan gandum kepada fuqara dan masakin. Ada Pak sekarang pemimpin kayak gitu? Ada, belusukan. Oke Bapak Ibu, itu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Makanya saya bilang Bapak Ibu itu minimal infak itu menjadi kartu as. Infak itu jadi kartu as kita. Kan Bapak Ibu kadang-kadang sholat ya ora khusyuk. Nah tadi nggih plus ngantuk. Ya, pemeneh ustadz sing imam Ustadz Fikri lah, Ustadz Fikri maning tekan nang masjid Ketetel salat tahmad dan suwe ya. Ini kan lengkap niku. Mun ngantuk niku nggih suudzon kalih ustadz, suudzon kalih imam, kan otomatis wis salate mbuh oleh pahala apa ora kowe. Nggih. Lah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, cari kartu asnya. Lah Bapak Ibu kalau mau infak, infaknya itu ke orang-orang yang memang doanya itu ikhlas. Saran saya Bapak Ibu, infak itu ke tukang, nyebutakannya kelalen belum. Napa nika Bapak Ibu? Tukang parkir. Lho tukang parkir itu yang paling ikhlas. Wong dititipi motor, dijumut ada orang nangis. Nggih napa mboten tukang parkir niku tiyang paling ikhlas lho. Coba jenengan nitip niki motor, nggih dipundhut. Nggih. Ya. Lah kan dibayar, lah jenengan duwe mobil bukan dibayar. Tapi nek kok boleh dijumut kali Gusti Allah. Nggih dijumut kali Gusti Allah, ikhlas apa ora? Kan ngomong jawab ragu-ragu bukan bukti. Lho tiyang tukang parkir niku ngapunten Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tukang parkir niku tiyang sing paling ikhlas. Jenengan niku kadang-kadang mau infak kali tiyang tukang parkir niku matur kali garwane kados niki. Bu, anak duit cilik apa ora? Oh anaknya bekas kumbahan. Ki kumbahan wis mletut banget. Oh ya pantes lah. Innalillahi Bapak Ibu. Ya, doanya orang tukang parkir itu doanya orang paling ikhlas Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan jenengan di tempat parkiran lagi nitipkan motor, jangan keluarkan uang kok 2.000. Ya, lah ketagihan Ustaz. Lah wong surga pancen nagihi Kak. Wong surga pancen kados niku nek surga murah, nek sing murah li, napa sing murah? Tempe lah murah. Nggih wong surga niku anu larang. Wong jenengan pinbu anten arto 10.000. Oh anak, nggo napa sih Pak? Infak melas tukang parkir. Paringaken Bapak Ibu. Mangke lah tukang parkir, Mas, Pak niki jujule mboten usah dipundhut mawon. Cobi Bapak Ibu, tukang parkir kemudian ngangkat tangan. Mugi-mugi uripe barokah nggih Pak. Sehat, panjang umur loh. Kita kan ngiranya wis panjang umur ki nek wis salate. Wong nek wong salat umure 40 tahun ya mati kok, Pak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 3 ini nggih ngapunten. 3 ini adalah amal soleh. Bisnis kita sama Allah yang tidak pernah ada ruginya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak pernah ada satupun kebaikan sekecil apapun yang pernah kita lakukan kemudian Allah sia-siakan. Allah akan senantiasa hitung walaupun panjenengan sebatas memberikan kepala ikan kepada si kucing. Iya. Kadang-kadang meong pelak. Kadang meong pelak. Oke, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal siyamana wa siyamakum ruku'ana wa ruku'akum sujudana wa sujudakum zakatana wa zakatakum ya wa kull a'malina. Dan sekali lagi kami mohon maaf ya karena memang ya nanti ketemunya bulan depan lagi Bapak Ibu ya. Insyaallah di bulan depan lagi insyaallah. Jadi kami mohon maaf kalau saya pribadi memiliki kesalahan dengan Bapak Ibu sekalian ya. Semoga dimaafkan Bapak Ibu ya. Dimaafkan ndak Bapak Ibu? Mun boten bersula malih pilih kalih kula gara-gara imame kedangon. Boten nggih. Alhamdulillah. Kula nggih nyuwun ngapunten pilih teng mriki ngrepoti nggih Pak Haji nggih. Sering nyuwun duren. Wong mriki golek duren. Nggih, telas tapi matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim matur suwun jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dan kami doakan semoga desa Ketetel ini akan lahir para hufadzul Quran, para alim, para ulama untuk melanjutkan peradaban negeri yang kita cintai ini. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.